Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdi Soerman dengan NIM 23500350008 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Reguler Sore Murni. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Aplikasi Teknik Sipilan 1 dan Bapak Willy Cahyadi Putra GST MSc sebagai dosen pengampu. Sistem proyeksi yang akan kita terapkan pada peta kita dengan cara kita klik layer, kemudian klik kanan, kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih yang koordinat sistem. Kemudian kita pilih projected. Kemudian kita pilih WGS 1984 dan kita pilih yang shorten. Nah, kita pilih yang WGS 1984 UGM Zone 49S. Karena untuk bendung sungkur di sini itu letaknya ada di zone 49S. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan data Demnas yang akan kita gunakan sesuai dengan lokasi rencana bendung kita. Caranya kita pilih add data. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian kita klik add. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data Demnasnya. Kita zoom terlebih dahulu agar kelihatan. Nah, jadi untuk Demnas Bendung Sungkur sendiri kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menggabungkan Demnasnya menjadi satu bagian dengan cara kita klik search, kemudian kita ketikkan mosaic to new raster. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, untuk input rasternya kita isi semua yang ada di layar, kita blok semuanya, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk output location-nya di sini saya milih folder yang ini. Kemudian kita klik add. Nah, untuk name with extension-nya kita isi sesuai dengan yang dicontohkan. Merge underscore dem.tif. Oke. Untuk special reference-nya kita pilih yang geographic. Kemudian kita pilih yang world. Nah, kita cari WGS 1984. Kita klik OK. Nah, untuk pixel type-nya kita rubah menjadi 32 bit float. Dan untuk cell size-nya kita kosongkan. Dan untuk number of bands-nya kita isikan 1. Oke, setelah selesai kita klik OK. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada tanda checklist seperti ini, berarti prosesnya sudah selesai. Saya akan matikan dulu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memproyeksikan ke UTM zona yang ada di Indonesia. Caranya kita klik search, kemudian kita ketik project raster. Kita pilih yang data management. Untuk input rasternya kita masukkan yang merge dem.tif. Nah, untuk outputnya saya pilih di
folder yang ini, kemudian kita beri nama projected underscore dem dot div. Kemudian kita save. Nah, untuk output koordinat sistemnya, kita pilih yang projected coordinate system, kemudian kita pilih yang UTM, kita pilih yang WGS 1984, dan kita pilih yang solder. Kita cari yang 49S sesuai dengan bendung sungkur. Kemudian setelah itu kita klik OK, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini telah selesai, sudah checklist hijau. Kemudian kita cek, kita klik Properties, kita cari spatial reference-nya. Nah, di sini spatial reference-nya sudah benar ya, di WGS 1984, UTM Zone 49S. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita add base map. Kemudian kita pilih yang imagery, kita add. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul ya, kita zoom out. Nah, sini lokasinya sudah benar ya, bahwa Bendung Sungkur ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita akan menambahkan layer data topografi bendung. Caranya kita add data, kemudian kita cari foldernya. Nah, di sini sudah ada ya, situasi sungai sungkur.dwg. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang annotation dan polyline. Kemudian kita add, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya untuk data topografi Sungai Sungkur. Kemudian agar tidak terlalu berat, saya akan matikan dulu base map-nya dan peta situasi Sungai Sungkurnya. Baik, selanjutnya saya akan mendeliniasikan das untuk meringankan beban device dengan cara menurunkan resolusi spasial dari Demnas yang saya gunakan ini. Baik, caranya kita klik search, kemudian kita ketikkan resample, kemudian kita pilih yang data management. Nah, untuk input rasternya kita masukkan yang projected underscore dem.div. Nah, untuk output raster datasetnya kita beri nama res dem30.div. Kita save. Nah, untuk X dan Y-nya kita rubah menjadi 30. 30. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Nah, sudah berhasil ya. Kita bisa matikan yang projected dem. Baik, selanjutnya karena biasanya di ArcGIS yang versi ini itu sering terjadi error pada saat proses fill-nya. Nah, agar tidak terjadi error, langkah yang harus kita lakukan itu kita ke geoprocessing.
kita ke geoprocessing, kemudian kita pilih environment dan kita cari parallel processing. Nah, kita isikan di parallel processing vector ini dengan 0, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke search, kemudian kita ketikkan field. Nah, kemudian kita pilih yang field spatial analysis. Kita klik, nah untuk input rasternya kita masukkan yang resdem 30.tip ini. Nah, dan untuk output rasternya kita beri nama fill.tiff. Save. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil ya. Untuk mencari arah aliran DEM yang kita analisis, kita ke search, kemudian kita ketik flow direction. Nah, kita pilih yang spatial analyze. Kemudian kita masukkan yang fill.tip ini untuk input rasternya. Dan untuk output rasternya seperti biasa kita kasih nama fdr.tiff. Kita save. Untuk output drop rasternya kita defaultkan, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita pastikan angka-angkanya di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, berarti ini sudah benar ya. Kemudian selanjutnya yaitu flow accumulation. Kita pergi lagi ke search, kemudian kita ketikkan flow accumulation. Kita pilih yang spatial analyze. Kemudian untuk input rasternya kita masukkan yang ini. Nah, untuk outputnya seperti biasa, di sini kita beri nama facc.tiff. Kemudian kita save. Untuk yang lainnya kita biarkan, kemudian kita klik OK. Nah, untuk diproses flow accumulation ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai ya proses flow accumulation-nya. Nah, jadi untuk garis yang putih-putih ini itu menandakan bahwa ini tuh adalah aliran sungai. Nah, untuk memperjelas si aliran sungainya ini, kita bisa ke sini, kemudian kita ke properties. Kita pilih yang simbologi. Nah, kemudian kita pilih yang classify. Nah, untuk classes-nya kita rubah menjadi 2. Nah, untuk classify sini kita geser ke mendekati 0. Nah, kemudian klik OK. Nah, untuk yang hitam ini kita klik 2 kali, kita rubah menjadi no color. Dan untuk yang putih ini kita klik 2 kali dan kita rubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian kita klik apply dan kita OK. Nah, di sini sudah lebih terlihat nih si aliran sungainya. Baik, kemudian kita cek apakah sudah sesuai antara peta topografi dan aliran sungainya. Kita nyalakan lagi situasi sungai Sempur yang ada di begini. Kita zoom. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah sesuai berarti. Nah, berarti ini sudah sesuai. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencari titik bendungnya.
Nah, saya asumsikan bahwa titik bendungnya itu ada di sini ya. Baik, selanjutnya saya akan menandakan titik rencana bendung. Caranya yaitu pergi ke window, kemudian kita klik katalog. Nah, kemudian kita pilih file penyimpanan tadi. Nah, saya menyimpannya di sini, kemudian klik filenya, kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kita pilih yang save file. Nah, di sini kita beri nama titik underscore bendung. Bendung. Nah, kemudian untuk spatial reference-nya kita pilih yang projected UTM WGS 1984, kemudian yang Southern, kita pilih yang 49S sesuai dengan bendung Sungkur. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul ya titik bendung. Nah, kemudian kita akan mempoinkan di mana titik rencana bendung sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya itu kita pergi ke editor, kemudian kita ke start editing, kita pilih yang titik bendung, oke, kita klik continue. Nah, selanjutnya itu kita harus ke create picture karena di sini tidak ada. Saya akan kembali ke editor, kemudian pilih yang editing windows. Nah, di sini ada create picture. Nah, kita close dulu yang ini. Nah, kita klik yang titik bendung ini. Nah, di sini kursornya sudah ada ya. Bendung. Nah, saya akan menitikkan di sini ya. Nah, diusahakan ini ada di dalam kotak ini. Nah, klikkan misalkan di sini. Nah, jika sudah, kita ke editor lagi, kemudian kita stop editing. Nah, kemudian kita save. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke search lagi. Kemudian kita ketikkan snap point. Nah, kita klik yang ini. Nah, untuk input rasternya kita masukkan yang titik bendung. Nah, di sini akan otomatis ID. Nah, untuk input accumulation-nya kita masukkan yang FACC ini. Nah, kemudian kita beri nama. Di sini saya akan memberi nama snap.div. Save. Kemudian kita klik OK. Tunggu. Nah, di sini sudah selesai ya. Jika sudah selesai, maka di sini akan ada gambar kotak hitam seperti ini. Ini berarti tandanya sudah berhasil. Baik, selanjutnya di sini saya akan mulai mendelinasikan das rencana bendung. Kita pergi ke search, kemudian kita ketikkan di sini water set. Nah, kita pilih yang special analyze. Nah, untuk input flow direction rasternya kita masukkan yang FDR. Nah, untuk input rasternya or feature point datanya kita masukkan yang snap.div. Nah, untuk power fieldnya kita value. Nah, di sini kita kasih nama das bendung sungkur for.div. Kemudian kita save, kita klik OK. Tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini untuk dasnya sudah teridentifikasi. Kurang lebih caranya untuk mengidentifikasi dasnya seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita ke komponen, kemudian ke basin model manager, kemudian kita bikin baru, new, kemudian kita beri nama sesuai dengan nama bendung kita, bendung
sungkur. Nah, kemudian create. Kemudian kita close kan. Nah, di sini akan muncul foldernya, basin model. Kemudian kita klik. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini, masih kosong ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan tiren yang sebelumnya sudah kita olah di ArcGIS. Maka di sini saya akan buka kembali ArcGIS-nya. Kemudian kita nyalakan kembali yang Resdem 30. Nah, ini yang akan kita ekspor ke HMS. Baik, nah selanjutnya kita harus membuat file projection dari ArcGIS untuk kita input ke HMS. Nah, untuk caranya kita ke layer, kemudian klik kanan, pergi ke properties. Nah, kemudian kita ke projected coordinate system, kita pilih sesuai dengan bendung zone kita. Kemudian kita pilih yang UTM zone 49 sesuai dengan lokasi bendung sungkur. Kemudian kita klik kanan, save as. Nah, di sini saya akan menyimpan di sini ya. Untuk namanya itu biarkan saja default, kemudian kita save. Ini oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke HMS. Kemudian kita pergi ke GIS, ke Coordinate System. Kemudian kita browse. Nah, kita cari folder yang kita gunakan untuk menyimpan file kita. Dokumen, perkuliahan, semester 4, materi. Nah, di sini ada ya foldernya. Kemudian kita select. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita pastikan bahwa UTM zone-nya itu sudah benar. Di sini sudah benar UTM zone 49, WGS 1984. Nah, jika sudah benar, kemudian kita klik yang set. Nah, jika sudah, maka kita sudah berhasil memproyeksikan UTM zone dari masing-masing bendung kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan digital model elevation-nya ke HKMS. Caranya itu kita pergi ke komponen, kemudian ke Terrain Data Manager, kita buat baru, kemudian kita dikasih nama. Saya akan sesuaikan dengan apa yang dicontohkan, kemudian next. Nah, untuk file name-nya, kita ke browser, kita pilih ke dokumen perkuliahan. Nah, kemudian kita cari folder yang resdem30.tif. Nah, ini ya, resdem30.tif, kemudian kita select. Nah, untuk vertical unitnya kita tetapkan di meter, kemudian finish. Nah, di sini sudah ada ya. Kita close-kan saja. Kemudian kita ke bendung sungkur lagi. Nah, di sini ada terrain data. Nah, kemudian kita pilih yang dem. Nah, kemudian kita save. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke GIS lagi. Nah, kita pilih yang pre-processing. Kita tunggu. Nah, sudah selesai ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke GIS, kemudian kita pilih yang
proses drainage. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai pre-proses drainage-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat jaringan dari aliran sungai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke JS. Kemudian kita pilih yang Identify Streams. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi lebih jelas lagi aliran-aliran sungainya. Nah, di sini saya akan mengisikan 50. Kemudian, oke. Nah, jika sudah maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sini ada yang warna coklat, yaitu menggambarkan aliran sungai yang besar, dan untuk yang putih ini itu menggambarkan aliran sungai yang kecil. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke ArcGIS-nya. Nah, kita cari titik bendung. Nah, ini kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita ekspor data. Nah, untuk use the same coordinate system nya kita pilih yang di layer source data. Nah, untuk output feature class-nya, kita pilih di mana kita akan menyimpan. Saya akan menyimpan di sini. Kita beri nama titik bendung sungkur.shp. Nah, untuk save as type tipenya, kita pilih yang save file. Kita save, kita oke. Nah, ini kita nokan saja. Ya. Sekarang kita akan menempatkan titik bendung yang sudah terproyeksi ke UTN zone titik bendung kita. Caranya, kita pergi ke GIS, kemudian kita pilih yang Breakpoint Manager. Nah, di sini kita import. Nah, kita di sini pilih file sebelumnya. Sebelumnya itu saya nyimpan di dokumen. Dokumen. Kuliah semester 4, aplikasi ke teknik sipilan, materi. Nah, di sini ada filenya ya, kita pilih, kemudian kita open. Nah, di sini untuk filenya itu titik bendung sungkur.shp. Ini kita open, ini kita import. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini breakpoint 1. Nah, kemudian kita rename menjadi nama bendung kita sendiri. Nah, sini saya akan ubah menjadi nama bendung sungkur. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke GIS, kemudian kita pilih yang delineate element. Nah, untuk subbasin prefixnya kita beri nama SB saja. Untuk insert junction-nya kita pilih yang yes. Nah, untuk reach prefixnya kita ketikkan R. Nah, untuk junction prefixnya ada J. Nah, untuk convert breakpoint-nya kita biarkan saja. Dan kita klik yang delineate.
Nah, maka setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita ekspor dats yang sudah kita buat di HKMS ke ArcGIS untuk pembuatan peta. Caranya kita pergi ke GIS, kemudian export layer. Nah, untuk layer tipenya kita biarkan Subasin, kemudian kita next. Nah, untuk file name-nya, di sini saya akan milih, nah, saya akan menyimpan di sini. Di nama das Bendung Sungkur. Finish. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke ArcMap-nya. Nah, kita pergi ke Add Data, kemudian kita masukkan data yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya itu saya menyimpan di nah ini ya, Gunung Sungkur add. Nah, di sini sudah ada ya. Baik, selanjutnya kita ke layout view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih yang pack and print setup. Nah, untuk size-nya kita pilih A3. Untuk orientation-nya kita pilih yang landscape. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja si ukuran dari gambarnya. Kita balik lagi ke data view untuk kita zoom kembali agar bisa terlihat lebih dekat. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat kotak di sebelah sini untuk informasi dari peta. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita rubah terlebih dahulu. Untuk colornya kita no colorkan. Untuk outline colornya kita pilih warna hitam. Dan untuk size-nya kita apply. Oke. Nah, selanjutnya saya di sini akan menambahkan arah mata angin. Itu caranya kita pergi ke insert. Nah, kemudian kita pilih yang north arrow. Nah, di sini saya akan pilih yang ini. Kemudian pilih OK. Nah, ini sudah muncul. Kemudian saya akan meletakkan di sini. Nah, karena tidak kelihatan, sini saya akan merubah warna dan memperbesar ukurannya. Untuk warnanya kita pilih warna putih dan untuk size-nya kita perbesar. Misalkan 100 ya. Nah, kita apply, kita OK. Nah, sudah lumayan terlihat. Kita geser lagi. Nah,
Baik, selanjutnya kita rubah warna ini menjadi transparan dengan cara kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang hollow. Nah, ini untuk fill colornya kita pilih no color, dan untuk outline colornya kita pilih yang warna hijau. Nah, untuk ketebalannya bisa kita tambahkan. Di sini saya menambahkan menjadi 2. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu berapa luasan dari daerah aliran sungai ini untuk keperluan analisis. Caranya, kita pergi ke das bendung, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini klik yang Open Attribute Table. Nah, di sini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel informasi terkait luas. Caranya, kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang Add Field. Nah, di sini kita beri nama das. Kita beri nama luas underscore das. Nah, untuk tipenya kita pilih yang float. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul luas das. Selanjutnya, kita klik luas dasnya ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang calculate geometry. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk propertinya kita pilih yang area saja. Nah, untuk koordinat sistemnya kita pastikan yang ini. Untuk koordinat sistemnya kita pilih yang use coordinate system of the data frame. Nah, untuk unitnya kita bisa rubah menjadi hektar. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, sini sudah ada ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menambahkan titik koordinat dari stasiun hujan ke dalam sini. Nah, caranya itu kita pergi ke add data. Kemudian kita cari folder Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menemukan filenya. Nah, untuk file Excel-nya yang ini ya, koordinat pos curah hujan atau PCH sungkur Excel 97/2003.xls. Kemudian kita add, kita klik, kemudian kita add. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita klik yang ini, kemudian kita klik add. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, baik. Selanjutnya kita klik kanan yang PCH sungkur ini. Kemudian kita pilih yang display XY data. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita pastikan untuk X field-nya itu longitude dan untuk Y field-nya itu latitude. Nah, untuk koordinat sistem of input koordinatnya kita harus edit dulu ya menjadi geografik WGS 1984. Caranya itu kita pergi ke edit, kemudian kita pilih yang geografik. Geografik. Nah, di sini ada world. Nah, kita cari yang WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengedit. Nah, kita pilih yang ini triangle, kemudian untuk colornya kita pilih warna merah. Untuk size-nya mungkin bisa diperbesar. Nah, kita klik OK. Nah, sudah ada ya.
Kemudian kita tampilkan labelnya. Nah, kita pilih yang label feature. Nah, karena di sini kurang jelas, kita akan rubah. Kita pergi ke properties. Kemudian kita pilih yang label. Nah, untuk fontnya bisa kita rubah bebas sesuai yang kita mau. Cuma di sini saya akan pilih Arial saja. Nah, untuk size-nya mungkin bisa diperbesar. Nah, dan untuk warnanya kita rubah menjadi warna putih. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain. Nah, caranya kita ke search kembali, kemudian kita ketikkan desain. Kita pilih yang paling atas. Nah, untuk input feature-nya, kita pilih yang PCH Sungkur. Nah, untuk output feature class-nya, kita beri nama desain underscore sungkur dot shp. Save. Nah, untuk environment-nya, kita pergi ke processing extend. Nah, kemudian kita pilih yang CMS layer das bendung sungkur. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat luas pengaruh dari polygon design dari masing-masing pos curah hujan. Nah, selanjutnya saya akan mengedit desain ini. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang hollow. Nah, untuk outline color-nya kita bisa pilih yang warna kuning dan untuk ketebalannya kita bisa tambahkan. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membagi luasan daerah aliran sungai ini sesuai dengan luas pengaruh dari masing-masing pos curah hujan. Nah, untuk caranya kita pergi ke sini, kemudian kita pilih yang polygon. Nah, selanjutnya kita titik-titikin secara manual. Nah, di sini saya akan mulai dari PCHA. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, pergi ke drawing, kemudian kita pilih yang convert graphic to feature. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk output save file or feature class-nya, kita ganti namanya menjadi pol underscore desain PCHA. Nah, untuk automatically delete graphic after conversion-nya kita centang. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, selanjutnya saya akan memotong das saya dengan polygon design yang sudah saya buat. Caranya, pergi ke geoprocessing, kemudian kita pilih yang clip. Nah, untuk input picture-nya kita masukkan yang das bendung sungkur. Untuk clip picture-nya kita pilih yang PCHA.
Nah, kemudian untuk output feature class-nya, kita beri nama luas pengaruh pcha.shp. Kemudian kita save, kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini bisa kita matikan. Kita sebenarnya. Nah, di sini sudah terpotong ya sesuai dengan pos curah hujannya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama untuk pos curah hujan yang lainnya. Caranya sama seperti tadi. Kita pergi ke Polygon. Kita titik-titikan secara manual. Kemudian kita pergi ke drawing. Caranya sama, kita pergi ke drawing, kemudian ke convert graphic to picture. Nah, kemudian kita pilih namanya itu Paul underscore Tyson pchb .shp. Save. Jangan lupa ini automatically delete graphic after conversionnya kita nyalakan, kemudian kita klik OK. Yes. Nah, kemudian kita potong kembali. Kita pergi ke geoprocessing, clip, kita masukkan untuk input picture-nya yang das bendung sungkur. Untuk clip picture-nya kita masukkan yang Poltison PCHB. Kemudian kita save. Sini luas pengaruh pchb.shp. Kemudian oke. Nah, sudah ya. Sudah terpotong. Kita lakukan hal yang sama untuk pos curah hujan yang lainnya. Pergi ke geoprocessing, clip, masukkan luas pengaruh pchc.shp. Oke. Terakhir untuk PCHD.
Draw. Setelah semuanya selesai, tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan daerah tutupan lahannya. Itu caranya kita buka file daerah tutupan lahannya. Nah, sini saya sudah ada ya. Nah, kita pilih yang AutoCAD. Nah, AutoCAD Save Source. Kemudian kita drag, kita masukkan ke sini. Nah, karena untuk Bendung Sungkur ini terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka di sini saya akan memasukkan yang Jawa Timur. Nah, oke. Kemudian kita potong. Caranya sama seperti tadi ke geoprocessing, clip, kita masukkan dash tadi. Nah, domain feature-nya kita masukkan dash. Untuk clip feature-nya kita masukkan yang ini. Nah, kita save. Ini untuk namanya kita beri nama clip score LC Sungkur. Sungkur .shp. Oke. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk daerah yang Jawa Timur. Pergi ke Giga Processing, kita ke clip untuk input feature-nya kita masukkan dash Bendung Sungkur. Untuk clip feature-nya kita masukkan yang ini. Kemudian kita save lagi. Clip LC Sungkur sampai. Nah, sudah ya. Ini bisa kita matikan. Nah, setelah selesai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik ini, kemudian kita pergi ke properties. Nah, kemudian kita pilih yang simbologi. Kategori, nah untuk simbolnya kita matikan. Nah,
Untuk value field-nya kita pilih yang legenda, kemudian kita pilih yang add all values. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, kita lakukan untuk yang satunya lagi. Kita ke properties, simbologi, kategori, ini matikan. Value field-nya kita pilih yang legenda, kemudian pilih add all values, apply. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita pilih, kita pergi ke layout view. Nah, kemudian kita pergi ke insert, kemudian kita pilih data frame. Nah, kita klik kanan, kemudian kita aktifkan. Nah, kemudian kita add base map, kita pilih yang imagery, add, kemudian kita ke data view lagi, tunggu, nah kita zoom yang Indonesia. Kemudian kita add data, kemudian kita pilih yang Bendung Sungkur.sap, kita add. Nah, di sini muncul ya. Kita zoom layar. Terlalu dekat. Kemudian kita yang rectangle, kemudian kita buat kotak di sini. Nah, kotak seperti ini saja. Kemudian kita edit. Untuk fill colornya kita pilih yang no color. Untuk outline colornya kita pilih warna merah. Dan untuk tebalnya kita tebalkan. Apply. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke layout view. Nah, di sini masih terlalu kecil ya, bisa kita zoom lagi. Coba lihat lagi. Nah, bisa sedikit lagi. Nah, sudah ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kita sesuaikan. Oh, ternyata tidak terlihat ya. Jadi kita pergi ke kemudian kita, nah, nah sudah ya. Kemudian kita pergi ke layer, kemudian kita ke properties, kita pilih grid, new grid, grid equal, next. Coba secondnya kita pilih 100, 100. No. Next, next, finish, apply. Nah, karena di sini keterangannya masih terlalu kecil, kita pergi ke properties,
Kemudian kita pilih yang label. Nah, size-nya kita perbesar menjadi 10. Kita apply. Oke. Apply. Masih kurang besar, bisa kita perbesar lagi. Label jadi 12. 12, kemudian nah untuk ini bisa kita matikan. Nah, apply. Oke. Apply. Nah, kemudian oke. Oh, masih ada ya. Ke properties. Nah, baik. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Baik. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah aplikasi teknik sipilan. Soal nomor 2, yaitu penjelasan analisis frekuensi dan hujan rencana menggunakan hidrogonom. Untuk menjawabnya, langkah pertama itu kita buka file, kemudian kita pilih new. Nah, kita isikan untuk time series detailnya, yaitu nama bendungan kita. Di sini nama bendungan saya itu Bendung Sungkur. Kalau saya di sini tulis Bendung Sungkur. Nah, untuk time series komennya itu dikosongkan dulu. Nah, untuk variabelnya di sini saya pilih precipitation. Nah, untuk time zone-nya kita pilih yang terdekat. Dan di sini yang terdekat itu yaitu Christmas Island time. Oleh karena itu, ini tidak perlu diganti. Dan untuk measurement unitnya kita pilih milimeter, karena untuk menghitung curah hujan itu biasanya menggunakan milimeter, dan untuk precision-nya kita isikan 2 saja. Setelah itu, kita next. Baik, selanjutnya kita pilih time step is defined, kita klik, kemudian kita pilih yang annual. Kemudian kita klik next, kemudian finish. Selanjutnya, kita pergi ke insert record, kita klik yang ini. Nah, kemudian untuk record date and time-nya, kita isikan tahun 2005, karena dari data yang kita miliki, itu dimulai dari tahun 2005. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita pergi ke edit. Kemudian kita pilih yang insert multi-record. Karena tahun pertama itu sudah terhitung, maka kita menghitung dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Maka totalnya yaitu 14 tahun. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita kopikan data curah hujan maksimum selama 1 bulan dari data Excel yang sudah kita miliki ke sini. Kita buka file Excel-nya terlebih dahulu. Nah, kita isikan dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Nah, curah hujan maksimum. Oke. Nah, karena di sini saya sudah coba, tidak bisa untuk di-copy semua dan langsung di paste, maka di sini saya akan isikan satu persatu. Selanjutnya kita pergi ke hidrologi, kemudian kita ke VITIA Statistical Analysis. Nah, untuk di sini kita pilih yang normal, log normal, log normal, kemudian Pearson 3, log Pearson 3, Gamble Max, dan GFMX. Nah, kemudian setelah itu kita ke tes, kita ke X-Square test. Nah,
Di sini kita isikan 4 saja, walaupun sebenarnya untuk eh, waktu 15 sampai 20 tahun itu seharusnya diisikan 5 karena di sini tidak bisa, jadi kita isi 4 saja. Kita oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk A sama dengan 5%, itu untuk normalnya accept, log normalnya accept, persen tiganya, log persen 3. Nah, selanjutnya kita ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini pun sama. Semuanya itu accept. Baik, selanjutnya kita pergi ke forecast. Kita pergi ke forecast. Kemudian kita pilih to a return period max. Nah, kemudian di sini kita isikan skala ulangnya. Mulai dari 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, sampai 100. Nah, pertama kita isikan dulu untuk yang 2 tahun, kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul datanya. Nah, kemudian kita blok. Setelah di blok, kita pergi ke edit, dan kita copy entire grid to clipboard. Nah, setelah itu kita ke Excel. Nah, kita kopikan di sini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke hidrogonom. Kita pergi ke forecast lagi, kemudian kita ke to a return period max. Nah, kemudian kita isikan untuk yang 5 tahun. Oke. Nah, datanya kita blok lagi semuanya. Kemudian kita kopikan lagi. Excel. Nah, lakukan semuanya sampai pada kala ulang terakhir, yaitu kala ulang di 100 tahun. Nah, sini sudah semuanya. Mulai dari kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, sampai 50 tahun, dan 100 tahun. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, UTS, aplikasi Connect Disiplinan, yaitu penjelasan ekstra data klimatologi menggunakan Climuge. Pertama-tama, buka terlebih dahulu aplikasinya.
Nah, untuk tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih negara. Nah, karena kita tinggal di negara Indonesia, maka saya akan memilih negara Indonesia. Nah, kemudian setelah dipilih, kita klik display all station within selected country. Nah, di sini akan muncul kota-kota yang ada di negara Indonesia. Nah, karena untuk Bendung Sungkur sendiri, itu terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, maka di sini saya akan memilih daerah yang dekat dengan daerah bendung tersebut. Nah, di mana yang dekat itu adalah Jember. Di sini saya akan memilih Jember, kemudian setelah dipilih, kita ke Export Selected Station. Nah, kemudian di sini saya akan mengekspor di folder yang ini. Nah, setelah dipilih, kita klik ya Export PEN and CLI file. Nah, ini tandanya sudah berhasil, kemudian kita oke kan. Selesai. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4 UTS aplikasi ke teknik sipilan, yaitu penjelasan analisis evapotranspirasi dan hujan efektif menggunakan cropwood. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, untuk tampilan pertama dari aplikasi cropwood sendiri itu seperti ini. Kemudian kita pilih yang climate, garis miring ETO. Kemudian kita open. Nah, kita cari data yang sebelumnya sudah kita simpan. Sebelumnya itu saya simpan di sharing, folder sharing. Nah, di sini ada ya. Kita pilih yang jember.pen. Kemudian open. Nah, setelah itu akan muncul nilai dari data-data yang sudah kita ekspor sebelumnya. Di sini ada nilai ETO di bulan Januari itu 4,28 hingga sampai bulan Desember dan rata-ratanya. Nah, kemudian kita save. Di sini saya memilih untuk menyimpannya di dokumen di folder perkuliahan semester 4, aplikasi ke teknik sipilan, tugas dan ujian, dan di folder Cropwatch. Sini saya akan memberi nama sesuai dengan nama bendung saya, yaitu Bendung Sungkur. Kemudian save. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu penjelasan delineasi daerah aliran sungai, pemodelan debit ketersediaan air, dan debit banjir menggunakan HMS. Nah, untuk delineasi daerah aliran sungainya itu karena sudah, maka di sini saya akan menjawab yang pemodelan debit ketersediaan air dan debit banjir menggunakan HMS. Untuk caranya, kita klik yang bendung sungkur ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi bendung sungkur ketersediaan bendung, kita singkat aja lah, BS ketersediaan. Kemudian kita copy. Nah, kemudian kita klik yang sudah kita kopikan tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke parameter, kemudian kita pilih yang canopy, kita pilih yang change method, dan kita klik yes.
Untuk metodenya, kita pilih yang simple canopy, kemudian kita change. Nah, kemudian kita kembali lagi ke parameter, kita pilih lagi canopy. Nah, di sini sudah muncul ya simple canopy. Kita bisa klik. Nah, kemudian kita bisa isi. Nah, untuk initial storage-nya, kita isikan 10. Kita kopikan saja. Nah, kemudian untuk yang max storage-nya, kita bisa isi 34,5. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita kopikan, kita paste. Untuk crop koefisiennya kita ganti juga menjadi 0,85. Nah, untuk evapotranspiration-nya kita ganti menjadi wet and dry period. Nah, jika sudah, kita apply, kemudian close. Oke. Selanjutnya kita pergi lagi ke parameter. Nah, kemudian kita pilih yang surface. Nah, kita change method. Yes. Untuk metodenya kita rubah menjadi simple surface, kemudian kita klik change. Nah, kita kembali lagi ke parameter surface. Nah, di sini sudah ada ya simple surface. Kita klik. Nah, untuk ininya kita isikan sama seperti yang tadi. Untuk initial storage-nya kita isikan 10. Untuk max storage-nya kita isikan 34,5. Nah, kemudian kita apply, kita close. Jangan lupa kita save. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke parameter. Nah, kita pilih yang loss. Kita change method. Yes. Nah, untuk metodenya kita pilih yang deficit and constant. Kemudian kita klik change. Kita kembali lagi ke parameter. Nah, kemudian kita isikan yang deficit and constant. Nah, untuk inisial defisitnya kita isikan sama seperti yang sebelumnya. Untuk maksimum storage-nya pun sama. Nah, untuk constant range-nya kita isikan 0,02. Nah, untuk improve use-nya kita tidak perlu rubah. Kemudian kita klik apply, kemudian close. Nah, jangan lupa save kembali. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke parameter lagi. Nah, kita pilih yang transform. Kemudian kita ke change method. Yes. Nah, untuk metodenya, untuk yang ini kita tetap nonkan saja. Kemudian kita klik change. Nah, sudah. Nah, untuk parameter terakhir, kita ke base flow. Nah, kita ke change method. Yes. Nah, untuk metodenya kita pilih yang linear reservoir. Kemudian change.
Kemudian kita ke parameter lagi, kita isikan. Nah, untuk parameter ini kita isikan yang GW inisial ini, itu kita isikan 0,1. Nah, untuk GW1 fractionnya kita isikan 1. Nah, sedangkan untuk GW1 koefisiennya kita isikan 12. Nah, jika sudah, kita klik apply, kemudian close. Jangan lupa kita save kembali. Selanjutnya kita akan membuat control specification manager. Caranya kita pergi ke komponen, kemudian kita pilih control specification manager, kemudian kita klik new. Nah, di sini kita beri nama control ketersediaan air. Kemudian kita create, kita close-kan. Nah, di sini akan ada ya nih, kontrol ketersediaan air. Kita klik 2 kali. Nah, untuk start date-nya, kita isikan mulai dari tanggal 1 Januari 2005. Oke, untuk start time-nya, kita isikan 00. Nah, untuk end date-nya kita isikan 31/2019. Oke, untuk end time-nya pun sama, kita isikan 00. Nah, untuk time intervalnya kita rubah menjadi 1 hari. Oke, kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya kita kembali ke komponen. Nah, kita pilih yang meteorologi model manager. Kemudian kita buat baru. Nah, untuk namanya kita isikan hujan harian. Hujan harian. Kemudian kita create. Nah, nah, di sini ada ya. Jika kita klik plus, di sini ada hujan harian, kemudian kita klik. Nah, untuk description-nya kita biarkan. Nah, untuk unit sistemnya metric. Kemudian untuk precipitation-nya specify hitograph. Nah, untuk evapotranspiration-nya kita rubah menjadi specify hitograph. Specify. Yes. Nah, untuk replacing missing-nya kita set to default. Kemudian kita save. Kemudian kita ke basin. Nah, kita klik ya yang ini. Sudah. Oke. Selanjutnya kita kembali ke komponen, kemudian kita pilih yang time series data manager. Nah, kita buat, di sini sudah ada ya, hujan harian.
Nah, selanjutnya kita buat untuk yang evapotranspiration gauge. Kita buat new. Nah, untuk namanya kita beri nama evapotranspiration. Oke, kita create. Oke, kemudian kita close. Nah, kemudian kita cek time series datanya. Nah, di sini ada ya participation gauge dan evapotranspiration gauge. Oke, selanjutnya kita ke precipitation gauge. Kita klik yang hujan hariannya. Nah, untuk time intervalnya di sini sudah satu hari. Untuk resultnya hujan harian. Nah, kemudian kita klik dua kali. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, untuk time window-nya kita sesuaikan seperti yang sebelumnya. Nah, kita di sini isikan 31 Desember 2004. Untuk start time-nya biarkan. Nah, untuk end date-nya kita rubah menjadi 31 Desember 2019. Kemudian kita klik save. Nah, pergi ke time series, kita pergi ke table. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu penjelasan pemodelan hidrolika sungai satu dimensi menggunakan HECRAS. Pertama kita pergi ke file, kemudian kita klik yang new project. Nah, untuk penyimpanannya, di sini akan menyimpan di sini dari aplikasi teknik sipilan dan ujian. Sini. Kemudian kita beri nama sesuai nama bendungan saya, Sungkur. Oke. Oke. Nah, kemudian kita pergi ke option. Kita pilih yang unit system. Nah, kita pilih yang sistem international metric system. Kemudian set as default for new project. Oke. Yes.